Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai PLTN Fukushima Daiichi dan Fukushima Daini, yang dimana kelompok 3 beranggotakan yang pertama ada Allen Welningsi, yang kedua Amisa Bawamenewi, yang ketiga Frena Dito Melnix, lalu saya Miftahur Rahmi, kemudian ada Rozikin, Sintasari Oktavia, dan Faizatul Ulfa. Nah, untuk bab 1 pendahuluan akan dijelaskan oleh Amisa. Kepada Amisa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang pendahuluan. Jadi pada latar belakang ini, pada bab 1 ini ada pendahuluan, yaitu latar belakangnya pada saat itu Jepang merupakan negara yang menjadikan nuklir sebagai prioritas strategi nasional. Jadi menurut Badan Energi Atom Internasional Nuklir dan sumber-sumber tenaga air memiliki 50-100 kali emisi rumah kaca lebih rendah daripada batu bara. Nah, permasalahan yang muncul dalam operasional pembangkit listrik tenaga nuklir ini pada Jepang yaitu kebocoran pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima atau yang disebut dengan Daiichi dan Daini. Nah, membangun sebuah PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir ini mesti belajar dari peristiwa Fukushima, Daiichi, Chernobyl, dan Three Mile Island. Nah, pada rumusan permasalahan ini ada beberapa yang mesti dijawab atau dijawab. Yaitu pertama, di mana lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir. Terus bagaimana deskripsinya. Nah, kedua, bagaimana tipe reaktor dan sistem kerjanya. Ketiga, bagaimana daya listriknya. Dan keempat, bagaimana kecelakaan nuklir Fukushima. Nah, tujuan penulisan makalah ini yaitu pertama, mengetahui lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir dan deskripsinya. Kedua, menganalisis tipe reaktor dan sistem kerjanya. Ketiga, menganalisis daya listriknya. Keempat, menganalisis kecelakaan nuklir Fukushima. Nah, manfaat penulisan makalah ini bagi pembaca itu agar dapat menjadi referensi rujukan dalam memecahkan permasalahan fisika. Bagi penulis, manfaat penulisan makalah yaitu memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah fisika inti. Baik, terima kasih. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Amisa. Selanjutnya yaitu bab 2 pembahasan. Yang pertama ada mengenai lokasi PLTN serta deskripsinya yang akan dijelaskan oleh Sintasari. Kepada Sintasari dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan pada saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang lokasi PLTN dan deskripsinya. PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima 1 atau Fukushima Daiichi sering disebut sebagai PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima 1 atau Fukushima Daiichi Genshin-ryoku Hatsudenso Fukushima 1 NPP 1F yang sering disebut sebagai Fukushima Daiichi adalah sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir yang terletak di kota Okuma di distrik Futaba, prefektur Fukushima, Jepang. Dengan 6 unit terpisah yang terletak di situs dengan jumlah tenaga 4,7 GW. Fukushima 1 adalah satu unit dari 25 PLTN terbesar di dunia.
Fukushima 1 adalah PLTN pertama yang dibangun dan dijalankan oleh Tokyo Electric Power Company atau TEPCO. Sementara Fukushima 2 selanjutnya. Sementara Fukushima 2 pembangkit listrik tenaga nuklir 2F atau Fukushima Daini adalah pembangkit listrik yang terletak di 150H atau 370 akre situs di kota dari Naraha dan Tomoika di Kabupaten Futaba dari Prefektur Fukushima, Jepang. Baiklah, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sintasari. Selanjutnya yaitu mengenai tipe reaktor dan sistem kerjanya akan dijelaskan oleh Frenandito. Kepada Frenandito dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya untuk kesempatannya untuk menyampaikan materi tentang tipe reaktor dan sistem kerjanya. Nah, untuk reaktor Fukushima Daiichi menggunakan BWR generasi pertama atau Mark 1 yang mulai beroperasi pada tahun 1970-an. Seperti yang bisa dilihat pada gambar di samping. Next. Nah, untuk fasilitas keselamatannya, kehandalan struktur bahan bakar telah memenuhi konsep sistem penghalang ganda atau multiple barrier, yaitu 4 lapis sampai sungkup reaktor. Sistem reaktor trip terpenuhi untuk penanggulangan kecelakaan LOCA dan LOVA dan gempa pada batas skala maksimum yang diizinkan. Sistem pendinginan teras darurat emergency core coolant system atau ECCS itu memerlukan pasokan listrik. Nah, untuk sistem penanggulangan sirkulasi pendingin darurat atau LOVA memerlukan pasokan listrik. Next. Nah, untuk prinsip kerjanya, yang pertama itu bahan bakar nuklir melakukan reaksi fisi sehingga dilepaskan energi dalam bentuk panas yang sangat besar. Nah, yang kedua, hasil reaksi tadi dimanfaatkan untuk menguapkan air pendingin. Nah, yang ketiga, uap air yang dihasilkan digunakan untuk memutar turbin sehingga dihasilkan energi gerak atau energi kinetik. Nah, untuk energi gerak kinetik yang dihasilkan tadi digunakan untuk memutar generator sehingga dapat menghasilkan arus listrik. Next. Nah, air dialirkan mengelilingi teras elektron dengan tekanan lebih rendah yaitu sekitar 68 atm. Di dalam tabung reaktor diperbolehkan terbentuknya uap. Panas teras mengubah air menjadi uap yang kemudian digunakan untuk membangkitkan tenaga elektrik. Nah, dengan kelemahannya yaitu air dapat berubah menjadi radioaktif sehingga menyebabkan kebocoran pipa yang dekat turbin yang menimbulkan bencana besar. Next. Baiklah, sekian dulu materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Frenandito Melnix. Selanjutnya yaitu mengenai daya listrik yang akan dijelaskan oleh Alin Welningsi. Kepada Alin, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu dan kesempatannya. Selanjutnya, saya akan masuk ke materi daya listrik. Nah, daya yang dibangkit per unit pembangkit berkisaran dari 400 megawatt electrical sampai 1000 megawatt electrical. Unit baru yang dibangun pada tahun 2005 memiliki daya 600 sampai 1200 megawatt electrical.
Nah, di mana tercatat sampai tahun 2015 terdapat 437 PLTN yang beroperasi di dunia yang secara keseluruhan menghasilkan daya sebesar 1 sampai berkisaran 1/6 dari energi listrik. Nah, dunia sampai saat ini memiliki sekitar 66 unit PLTN, sedangkan dibangun di berbagai negara. Di antaranya Tiongkok terdapat 28 unit, Rusia 11 unit PLTN, India 7 unit, Arab 4 unit, Korea Selatan 4 unit, Pakistan dan Taiwan memiliki masing-masing 2 unit PLTN. Nah, untuk efisiensi dari setiap mesin panas dapat dihitung dengan berpatokan pada efisiensi Carnot. Nah, untuk sementara di Indonesia, sistem terintegrasi jaringan listrik ada di Pulau Jawa, Bali, Madura, dan Sumatera. Sistem Jawa, Bali, Madura saling berhubungan dengan 500 kV sampai 150 kV. Sedangkan Sumatera itu berkisaran 275 kV dan 150 kV. Ada rencana ditempatkan untuk interkoneksi sistem ini di grid 2 dengan kabel di bawah laut pada tahun 2016. Nah, sistem telekomunikasi kabel sudah ada dengan menggunakan Telkom. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Mengenai kecelakaan nuklir Fukushima. Di sini akan dibahas oleh Faizatul Ulfa. Kepada Faiza dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang kecelakaan nuklir Fukushima. Kecelakaan ini dipicu oleh gempa yang terjadi di Jepang itu pada tanggal 11 Maret 2011. Nah, pada tanggal 12 Maret jam 1.20, tekanan dalam teras dan suppression pool sangat tinggi. Nah, jam 14.30 dilakukanlah PCV venting. Kemudian jam 15.36 terjadi ledakan hidrogen pada bagian atas gedung utama PLTN 1. Kemudian setelah tekanannya cukup, jam 20.20 injeksi air laut dilakukan. Kemudian tanggal 13 Maret jam 5.10 itu terjadi kegagalan sistem pendingin teras darurat karena daya baterai habis, sedangkan listrik dari luar masih belum terkoneksi, sehingga kejadian pada PLTN nomor 3 mirip dengan yang terjadi pada PLTN nomor 1. Kemudian tanggal 14 Maret, setelah terjadi ledakan pada PLTN nomor 3, pada jam 11.01, PLTN nomor 2 mengalami insiden yang sama, yaitu kegagalan pompa injeksi bertekanan tinggi pada jam 13.25. Kemudian dilakukanlah injeksi air laut pada jam 17.17, ledakan hidrogen terjadi pada PLTN nomor 2. Nah, pada hari berikutnya tanggal 14 Maret jam 6.10. Next. Nah, ini ada beberapa gambar gimana kecelakaan nuklir Fukushima yang bisa sama-sama kita lihat pada slide. Next. Baiklah, sekian materi yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Faizatul Ulfa yang telah menjelaskan mengenai kecelakaan PLTN Fukushima. Nah, di sini saya sebagai moderator akan menyampaikan kesimpulan dari makalah yang telah kami buat. Yang pertama yaitu Fukushima Daiichi merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir yang terletak di kota Okuma di distrik Futaba, prefektur Fukushima, Jepang. Sementara untuk Fukushima 2, pembangkit listrik tenaga nuklir 2F atau Fukushima Daini adalah pembangkit listrik yang terletak di 150 HA situs di kota dari Naraha,
Tomoika di Kabupaten Futaba dari Prefektur Fukushima, Jepang. Nah, untuk tipe reaktor yang digunakan yaitu reaktor air didih atau sama dengan BWR, di mana panas yang dihasilkan visi digunakan untuk menguapkan air pendingin dan uapnya itu langsung dipakai untuk memutar turbin. Nah, turbin ini menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik yang kemudian didistribusikan ke jaringan. Dan untuk daya pembangkit listrik tenaga nuklir sendiri berkisar antara 40 MW electrical sampai 2000 MW electrical. Nah, poin terakhir yaitu kejadian nuklir Fukushima berawal dari tsunami setelah gempa pada tanggal 11 Maret 2011 yang menyebabkan reaktor aktif secara otomatis mematikan reaksi fisi berkelanjutan. Nah, sekianlah presentasi dari kami kelompok 3. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.